Oke, kamu Irma. jangan fitnah begitu Irma, dong, Irma. Tunggu, Irma, kamu yakin bahwa Arini yang mencuri itu karena memang kamu memiliki bukti nyata atau hanya berdasarkan prasangka karena memang dia hanya satu-satunya orang yang ada di rumah? Karena memang satu-satunya dia, jadi gini loh Mbak, kunci kamar saya itu yang saya pegang tuh cuman saya, suami, dan dia. Oke. Posisi saya nggak ada di rumah. Cuman anak saya yang kecil sama babysitter dan sama dia, siapa lagi yang ngambil? Yang berani masuk ke kamar? Sebentar, iya, oke. Penjelasan dulu, nggak tinggal sama saya. Saya tuh terus terang nggak tahu nih fokusnya nih banyak sekali ya. Banyak sekali kemana-mana. Banyak Ibu. sekali kemana-mana gitu. Jadi satu-satu. Anak ya. tiri yang kurang ajar, suami yang terlalu sibuk. Ya, saya mau mundur dulu sedikit ya. Dulu Irma waktu Anda menikah dengan Roni. Ya. Perbedaan usia Anda kan cukup banyak ya dengan Roni. Berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun. Ya, dari perbedaan usia itu saja Mas Helmi itu sudah ada potensi untuk sulit untuk saling menyesuaikan diri karena beda Makan zaman waktu ya. waktu. Lebih banyak makan waktu lah daripada yang usianya tidak terlalu banyak bedanya. Kemudian Seleranya beda gitu ya. ya, kemudian juga Roni sudah punya anak ya, dan anak Roni waktu itu sudah cukup besar loh. 17 tahun ya, 17 tahun. Sedangkan Irma waktu itu bedanya cuma 6 tahun ya dengan anak tirinya ya, dengan Arini. Dan 23 tahun dengan 17 tahun itu relatif tidak banyak loh bedanya kalau dari sisi psikologi. Mestinya Itu bisa dua-duanya jadi masih remaja kalau Teman. menurut ukuran Indonesia. Mestinya bisa jadiin teman kan? Bukan begitu Mas Helmi, justru jadi lebih sulit ya Bersaing. karena Irma ini sebetulnya dari sisi usia belum cukup matang untuk jadi ibu dari seorang anak yang usianya sekian. Maaf Mbak, Ya, saya potong. sebentar, tunggu. Saya mau bicara dulu, ya gantian. Jadi anak Mas Roni ini memang sedang masa remaja, ya sekian tak lama ditinggalkan oleh ibunya, membutuhkan tokoh ibu yang betul-betul bisa mengerti dia di masa remajanya yang sedang mengalami gonjang-ganjing macam-macam. Pancaroba. Datanglah kemudian ibu tiri yang usianya juga tidak jauh dari usia dia, baru saja meninggalkan masa remaja. Bahkan kalau dalam ukuran orang Indonesia 23 tahun itu bisa masa remaja loh kalau masih sekolah dan dibiayai oleh orang tuanya. Jadi sebetulnya ada dua remaja gitu di dalam rumah itu, sehingga tidak heran kalau sulit untuk mereka saling menyesuaikan diri. Kalau dulu kelihatannya akur, ya saya nggak tahu sejarahnya bagaimana, ya bisa saja mungkin waktu itu Irma belum ada fokus yang lain, ya biasa kan kalau kita juga coba aja kalau Mas Helmi dulu lagi baru punya mobil satu gitu misalnya, seneng banget saya banget sama mobil itu, kemudian ada model baru lagi, mobil yang baru, yang lama kan jarang-jarang gitu ya. Jadi ada yang baru ini lebih menarik biasanya. Buat kebanyakan orang barang baru itu lebih menarik, apalagi ini adalah anak kandung sendiri. Tetap susah untuk kita adil menyamakan kasih sayang antara anak tiri dan anak kandung ya, walaupun bukannya nggak mungkin. Kenapa? Karena di antara anak-anak, di antara anak-anak, iya mungkin sekali, tapi diperlukan sebuah itikat yang sangat kuat ya. Kebijakan. Ya, dan di sini faktor usia, kepribadian, ya latar belakang. Saya nggak tahu latar belakangnya Irma, apakah apa pendidikannya, apakah pekerjaannya dulu, latar belakangnya Roni bagaimana. Karena ini juga memegang peranan penting. Ya. Dan saya lihat di sini Irma galak ya kalau berbicara. Ya, untuk Anda yang baru bergabung, problema kita malam ini nggak tahu saya apakah cukup pelik atau tidak, tapi yang jelas arahnya kemana-mana. Semoga kita bisa mengarah fokus ke satu solusi yang baik. Adalah seseorang gadis waktu itu menikah dengan seorang duda, beda usia 20 tahun, 20 ya, tahun. sudah memiliki anak remaja. Pada saat menikah pertama kali, bulan madu oke banget, tetapi begitu sang istri yang baru dimiliki putri atau putra kandung, dan tiba-tiba semuanya menjadi berubah. Dirasakan oleh sang ibu yang merupakan ibu tiri ini bahwa anak tirinya makin sulit diatur. Sampai suatu saat berlian sang istri hilang dan yang dituduh adalah anak tiri. Dan sejak itulah sang istri minta berpisah. Mungkin itu salah satu triggernya ya. Oke, baik. Tapi permasalahan Kita akan seperti coba apa kita lihat. membedah persoalan ini. Irma? Bang Roni? Iya. Ya, kita mulai acara ini.
mohon maaf, ini harus kita tanyakan. Menurut istri Anda, pertanyaan saya nomor 1. Menurut istri Anda, apakah anak kandung Anda Arini betul-betul mencuri perhiasan atau berlian istri Anda? Tidak benar. Saya tidak yakin anak saya berbuat seperti itu. Saya Kenapa tidak- bisa tidak yakin sekali Mas Roni? Karena saya tahu betul sikap pribadinya, karakternya. Mhm. Dia sangat penurut. Oke. Karena dia anak kamu gitu. Fitnah, kamu Bukan, fitnah bukan hari seperti ini. itu. Masih Jangan bisa bilang fitnah sama bisanya. adik saya ya. Jelas-jelas. Kamu Kamu jangan terus gimana? Gitu saya. Sebentar. Kita dengarkan dulu Roni bicara. Ibu, kita dengar Roni bicara. Silakan, Bu. Dia benar-benar mencintai. Aduh, Mencintai siapa? Apa yang kamu cintai, Roni? ibu tirinya walaupun bagaimana. Dia tidak mungkin berbuat seperti itu untuk mencuri perhiasannya, apalagi berlian. Perhiasan ini pemberian siapa? Pemberian Anda? Iya, Mana mau Dia dari saya. aku, Mas? Mas Helmi, boleh saya bicara? Saya ke Irma dulu. Irma, suami Anda mengatakan bahwa tidak mungkin. Menurut Anda, apakah betul Anda merasa bahwa yang mencuri perhiasan Anda adalah anak tiri Anda? Saya yakin kalau yang mencuri itu anak tiri saya. Karena cuma dia satu-satunya yang megang kunci di rumah saya. Oke, kamu Irma. jangan fitnah begitu dong, Irma. Tunggu, Irma, kamu yakin bahwa Arini yang mencuri itu karena memang kamu memiliki bukti nyata atau hanya berdasarkan prasangka karena memang dia hanya satu-satunya orang yang ada di rumah? Karena memang satu-satunya dia. Jadi gini loh Mbak. Kunci kamar saya itu yang saya pegang tuh cuma saya, suami, dan dia. Oke. Posisi saya nggak ada di rumah. Cuman anak saya yang kecil sama babysitter dan sama dia. Siapa lagi yang ngambil? Yang berani masuk ke kamar? Sebentar, iya, oke. Lo nggak tinggal sama saya kok. Dari mana? Memang benar. Kunci itu emang ada 3. Oke, betul. Yang saya tanya adalah bukti nyata. Jadi selain itu kan kalau nggak salah itu prasangka ya, Mas Helmi ya, karena memang tidak terlihat. Ada bukti nyatanya nggak Irma bahwa kamu melihat bahwa di tasnya, di kamarnya, atau tiba-tiba dia jadi punya Sekarang uang dari banyak? mana? Gini loh Mbak, handphone aja baru. Handphone aku yang Sepatu. beliin. Nggak usah ikut campur ya. Gue lagi jelasin. Aku yang beliin. Tapi ini Saya ada yang Irma, tapi ini adalah fakta. Saya yang beliin, Dia yang Mbak membelikan Dian. katanya handphonenya. Ini aja nggak pernah datang ke rumah. Dari mana dia beliin? Ya, Silaturahmi aja kamu keluarga yang suami nggak saya pernah jarang bilang, kok. Hari ini yang datang ke tempat Hari ini aku. datang ke rumah adik saya. Oh jadi udah dijual perhiasan saya gitu, nanti dibagi-bagikan gitu. Kamu Duitnya. benar-benar fitnah aku. Bu Ina dulu ya, silakan Bu Ina mau ngomong apa? Cara berbicara Irma maupun ibunya di sini ini membuat komunikasi menjadi panas begitu ya. Karena cara berbicaranya itu mohon maaf saya katakan keras sekali dan kasar gitu ya. Jadi barangkali ini juga yang membuat susah untuk membina hubungan antara satu sama lain. Makanya saya ingin tahu latar belakangnya dulu bagaimana sih ketemunya. Berapa gitu lama ya. sih pacarannya? Ya memang nggak terlalu lama sih. Berapa lama? masalahnya. Berapa hari? Ya ketika itu kan saya motong rambut di salonnya. Waktu itu dia capster. Oh, motong Oke, rambut di potong salonnya rambut ada di capster salonnya. tinggi gitu. Capsternya tinggi saya tertarik. Langsung dilamar? Karena 6 tahun saya belum menikah. Ya pada akhirnya saya juga tertarik. Terus saya sering kali mengatakan pada Irma bahwa saya ini punya anak satu dari mendiang istri saya. Ah. Saya udah meyakinkan pada Irma. Mau nggak ketika nanti nikah sama-sama anak saya bawa untuk hidup sama-sama? Dan dia bilang, Mau. kenapa kamu mau waktu itu? Tidak Hah? mengerti. Saya juga menerima Mas keberadaannya kan, keberadaan anak Mas. Awalnya juga saya baik, tapi lama-lama anak Mas melunjak sama saya. Irma. Makin nggak mau dikasih tahu sama saya. Kamu jahat, Irma. Kamu merasa bersaing Ini sama Saya dia, awalnya Irma. aja saya nggak jahat. Gimana saya bisa jahat kalau Bentar, anaknya nggak kurang bentar. ajar? Kamu lihat badan Arini nanti. Kenapa kamu tertarik sama duda yang 20 tahun? Mas Helmi karena uangnya banyak kakak saya jadi dia mau. Mbak maaf ya Mbak ya. Apa? Hah, Emang memang iya saya kan awal ketemu kenyataannya sama dia tuh baik-baik aja Mbak. Saya nggak tahu kalau Mbak anak baik, kakak adik Mbak Waktu itu ini. duitnya banyak nggak? Banyak sih, banyak. Ya namanya juga duda Mas, kalau nggak kaya nggak mungkin saya mau sama dia. Kalau nggak banyak Oke, sebentar. Oke, Mas Ini yang Roni. namanya duren sawit ya. Ya, Duda keren sarang duit. Sarang duit. Kalau Mas nggak ada Roni. duitnya mana mau dia? Oke, sebentar. Mas Roni. Bentar. Mas Roni, tadi Irma menerima Arini sebagai putrinya. Paket ya, satu paket dengan Anda. Paket hemat nih, buy one get Hemat, one. buy one Free. get one. Ya. Arini sendiri menerima Irma? Menerima. Sempat nggak jalan dulu mereka berdua? Kenal. Sama bertiga, kadang Bertiga. berdua. Nggak ada masalah waktu itu? Nggak ada masalah, nggak pernah masalah. Bener, Mas?
semenjak si kecil lahir jadi berubah total, Irma. Nah, Ya itu karena yang saya perhatikan itu. si Anaknya yang berubah? Arininya itu. Ya, Irma. Hari ini saya nggak dengan Anda menurut Anda? Dia cuek aja kok sama saya. Ah. Biasa-biasa aja. Hari ini saya nggak dengan adiknya?